Saya bicara soal Eliano Reinders, pemain yang seakan tidak tergantikan saat ini bersama dengan Maung Bandung, ya. Dan Eliano kan kita tahu bersama bisa bermain di beberapa posisi. Jadi itu yang membuat dia berkembang dengan pesat saat ini ketika bermain dengan Persib di Liga Super. Ya, setelah kedatangan dia dari Pexwool di Eredivisie menuju ke Persib, Boyan Hodak sebagai pelatih tentunya memanfaatkan dia, mematangkan dia untuk bermain di beberapa posisi. Dan dia bukan cuma bermain di posisi asal dia di posisi kanan, karena dia bisa bermain di ke depan, di agak sayap, ya, di flank kanan, bisa di bek kanan, bisa di bek kiri, dan juga bisa bermain sebagai gelandang. Ya bagus, gelandang bertahan. Jadi dia bisa mengisi posisi ketika tidak ada Mark Locke atau tidak ada Tom Hai, bahkan dia bisa masuk ke sana untuk bermain dengan Luciano Goicoechea yang akan tampilkan di sana, dan siapapun ya untuk dimainkan oleh Boyan Hodak. Tapi saya bicara tim nasional. Ya, kenapa Eliano Reinders? Jadi ada opsi yang saya pikir akan dimainkan oleh pelatih kepala John Herman di FIFA Series nantinya tanggal 27 dan 30 Maret yang akan datang. Satu posisi itu akan bisa diambil oleh Eliano Reinders. Pemain 25 tahun ini main oke sekali. Kalau bicara di Liga Super dia selalu main, kalau tidak ada masalah, tidak ada akumulasi kartu ya atau cedera, dia selalu akan tampilkan. Apalagi kalau bermain di AFC Champions League 2, selalu dimainkan dalam 8 pertandingan terakhir sebelum Persib dihentikan oleh Ratchaburi. Nah, kalau ke timnas, karena kita perlu gelandang untuk mengisi posisi Tom Hai yang tidak bermain, karena Tom Hai itu kan kita tahu bersama dia harus menjalani 4 laga ya bersama dengan Said Batinama juga pemain timnas kita. Ya, usai kita bertarung melawan Irak ya di grup B Piala Dunia Zona Asia yang berlangsung di Arab, ya itu di akhir pertandingan tentunya ada keributan, protes-protes yang dilakukan terhadap wasit asal Cina ya Manning ketika itu, yang dianggap ya mungkin terlalu merugikan Indonesia, sehingga ini membuat Tom Hai memprotes keras dan dia harus kena denda dan tidak bisa bermain 4 kali. Nah, kekosongan ini tentunya akan dipikirkan secara matang oleh John Herman. Siapa yang akan masuk? Ada nama-nama lain sebenarnya. Ada Nathan Cho bisa masuk di sana. Ada Ivar Jenner, Ricky Kambuaya juga bisa masuk untuk bisa bermain di posisi itu. Bahkan opsi lain bisa aja Calvin Verdong yang didorong dari biasanya di kiri untuk bermain di posisi gelandang bertahan bersama dengan Joe Pelupesi. Sehingga posisi kiri itu akan ditempati oleh Dean James. Tapi Eliano Reinders juga bisa bermain di posisi kiri. Nah, menurut saya pikir ketika Tom tidak bermain, maka di gelandang itu posisi Eliano akan masuk ya bersama dengan Joe Pelupesi. Ya, saya pikir ini bagus lah. Walaupun mungkin ya secara pengalaman, secara bermain ya itu Tom Hai lebih oke kalau bermain. Kita tahu kan dengan passing-passing, mengatur ritme permainan di tengah, baik reading di game bagus. Tetapi saya pikir Eliano oke ya bisa, dia bisa bertahan dengan bagus dan bisa juga menyerang. Ketika transisi permainan dari bertahan ke menyerang dia akan cepat dengan kontrol di belakang yang bertahan tentunya kepada Joe Pelupesi. Nah, dia bisa muncul di belakang oleh Romani kalau bermain misalnya dengan posisi 3-4-3 ya, karena John Herman kan bisa dengan 3-4-3 atau bermain dengan flat 4 back. Katakan dia bermain dengan 4-2-3-1. Ya, itu urusan bagi John Herman. Tapi saya melihat bahwa satu tempat ini mungkin saja itu diambil oleh Eliano Reinders. Nah, menjadi menarik di sini kan teman-teman, karena posisi satu ini banyak yang akan diperebutkan ya untuk bisa mengisi siapa yang akan masuk. Tapi saya lebih memilih karena dia punya menit bermain yang banyak, selalu dimainkan. Itu yang disukai juga oleh John Herman untuk melihat pemain yang punya menit bermain yang oke, bermain di posisi itu di gelandang. Sebenarnya ada Nathan Cho bermain dengan Willem Tilburg itu di kasta kedua di Belanda, selalu Nathan tuh main terus ya. Dia bukan tidak mungkin Nathan juga akan bermain di posisi bersama dengan Joe Pelupesi. Nah, kalau Nathan bisa ada di situ, maka posisi kiri yang kemungkinan Ragnar belum bisa dimaksimalkan bisa juga dimainkan oleh Eliano Reinders yang masuk agak ke kiri. Nah, di depan itu kan sudah pasti ya bagi Ole Romani, pemain Oxford ini akan dapat satu slot di sana, tidak akan tergantikan oleh Romani. Dan di kanan itu bisa saja pemain yang sedang bagus juga, yaitu Miliano Jonathans. Ya sekali lagi ya, dia layak untuk bermain lebih awal bersama dengan
timnas kita atau masuk di dalam starting 11. Dengan saya Bung Ropan,